Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini 2 Syawal 1442 Hijriah, tepatnya tanggal 14 Mei 2021, saya ingin berkisah yang saya alami semalam pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah atau pada hari Kamis. Saya dalam perjalanan menuju pulang dari silaturahim ke rumah saudara-saudara, dan tak disangka ternyata rem mobil saya blong. Ya, alhamdulillahnya ini terjadi setelah keluar dari jalan tol dan berjarak sekitar 3 km dari rumah saya. Pada saat itu memang saya selaku manusia agak panik ya. Namun alhamdulillah rem tangan itu saya gerakkan untuk mengontrol jalannya mobil untuk ngerem, dan itu mampu bisa bertahan sampai saya berhenti di pom bensin dalam rangka untuk mengisi bensin dan juga untuk sholat isya. Karena saat perjalanan pulang saya waktunya antara maghrib dan isya. Dan saat saya mau memarkir mobil di pom bensin, ternyata mobil saya menabrak mobil di depan yang sedang parkir. Alhamdulillahnya ternyata mobil yang saya tabrak itu tidak ada lecet satupun sekalipun ya, dikarenakan memang tidak ada benturan, hanya sekedar nempel saja ya. Karena setelah nabrak, mobil saya nabrak mobil depan yang sedang parkir. Itu saya tunggu pengemudinya, supirnya yang saat itu sedang ke toilet. Yang pas dia datang, saya coba bicarakan dengan beliau, komunikasikan dan ngecek mobil belakangnya, bagian belakangnya. Ternyata alhamdulillah setelah disenter untuk memperjelas lagi, karena saat itu waktu malam sekitar pukul 20 malam, ya alhamdulillah tidak ada lecet sedikit pun. Dan akhirnya supir mobil itu, yang punya mobil itu bisa pergi, dan saya juga pun tenang alhamdulillah karena tidak ada lecet sekalipun dari mobil yang saya tabrak itu. Ya, kemudian setelah itu saya sholat isya, kemudian zikir, berdoa. Ya, kemudian saya berharap mobil ini bisa berjalan minimal sampai rumah dulu yang berjarak 3 km. Ya, alhamdulillah ternyata saat saya bawa mobil lagi, saya start, saya baca doa. Nah, karena saya selaku seorang muslim, doanya yang saya ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata remnya berfungsi. Ya, kan tadinya blong sekitar 5 menit 10 menit sebelum sampai pom bensin tadi, dan ternyata pada saat itu setelah saya sholat isya, rem itu berfungsi kembali dengan baik. Ya, kemudian saya jalan sampai ke rumah, tetap dengan berhati-hati, waspada dengan menyalakan lampu darurat atau hazard lamp ya, lampu bahaya yang kuning dua macam itu saya nyalakan agar kendaraan di sekeliling saya, belakang dan depan, itu berhati-hati dengan kondisi mobil saya, memahami itu. Dan terus saya pakai di gigi 1 dan 2 pelan-pelan, alhamdulillah sampai rumah dengan selamat ya. Dan teman-teman semua, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya, pertama, kita tidak menduga kejadian sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yaitu dalam ini rem blong. Karena ini adalah pengalaman pertama saya dalam mengemudikan mobil semenjak saya selama ini saya belum pernah mengalami rem blong ini gitu. Tapi ternyata semalam saya mengalami ini, dan selaku manusia sempat panik, tapi alhamdulillahnya bisa dikontrol rasa panik itu, rasa kaget itu, dengan berzikir dan juga dengan menggunakan rem tangan. Ya. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, pertama, teman-teman ketika mengalami ini, ya nanti, ya tanpa kita duga ya, jangan panik. Pertama, jangan panik. Yang kedua, ya gunakan rem tangannya dengan sebaik mungkin, tapi tidak ditarik tuasnya terlalu cepat, pelan-pelan saja. Diatur jarak antar mobil satu dengan mobil yang lain,
Kemudian yang ketiga, gunakan gigi rendah, ya 1 atau 2, atau saat itu saya 1. Kemudian berikutnya yang keempat adalah ya teman-teman bisa mengatur kecepatan dengan menginjak kopling serta gas secara bersamaan, ya agar itu mengurangi kecepatan ya, dari kendaraan kita. Ya. Dan saat saya di pom bensin, saya sempat nelfon ke dealer mobilnya untuk berkonsultasi dengannya, dan saya buka kap mobil saya, dan ternyata minyak remnya itu masih cukup, masih ada gitu. Dan solusinya memang perlu ke bengkel lagi katanya. Tapi alhamdulillah yang tadi sudah saya ceritakan di awal, ternyata rem itu bisa berfungsi dengan baik. Ya. Jadi pada teman-teman semua, ya pesan saya dari kejadian saya semalam, ya ini bisa diambil hikmahnya agar kita jangan panik, atau kalau memang panik, kendalikan panik kita supaya tidak berbuat ceroboh ataupun berbuat hal yang terjadi kecelakaan, naudzubillah min dzalik ya. Tapi kita bisa mengontrol itu ya, dengan berdoa ya dan berzikir. Kemudian juga ternyata masalah mobil saya ini kemungkinan besar kepanasan ya, ada panas di bagian remnya. Tapi insya Allah besok saya akan servis ataupun minta cek kepada ahli mesin mobilnya itu sendiri gitu. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga untuk komentar ya, di bawah ya, pada teman-teman yang mungkin mengalami juga ya, supaya kita bisa saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.